Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini masih bersama Pak Ali. Kita akan membahas tema 7, subtema 1, muatannya bahasa Indonesia. Di subtema 1 ini kita fokus materinya adalah kita akan bahas teks non-fiksi dan cara mencari ide pokok dalam teks keragaman suku bangsa di Indonesia. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran atau ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Baik, sebelum kita mempelajari bacaan dan mengetahui setiap paragraf dalam bacaan ide pokoknya, kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Pengertian teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Itu adalah pengertian teks non-fiksi. Berikut ini adalah cerita non-fiksi atau teks non-fiksi atau cerita nyata, cerita sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Judulnya adalah Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak, yaitu 2.832.510 atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Setelah kita membaca cerita non-fiksi atau teks non-fiksi tadi, selanjutnya, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya.
Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Ini pada halaman 2 ya. Kata sulitnya yang pertama adalah etnis, artinya adalah suku bangsa. Yang kedua kata sulitnya slogan. Slogan itu artinya moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya. Sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Itu arti dari slogan. Yang ketiga kata sulitnya adalah sensus. Sensus artinya penghitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada berapa paragraf kah pada teks suku bangsa di Indonesia yang tadi kita baca bersama-sama? Ya, ada 2 paragraf. Nah, setiap paragraf pastinya mempunyai pokok pikiran atau ide pokok masing-masing. Adapun pokok pikiran pada paragraf yang pertama yaitu berbunyi, Indonesia memiliki beraneka ragam namun tetap hidup rukun seperti yang tercantum pada Bhinneka Tunggal Ika. Pokok pikiran atau ide pokok pada paragraf yang kedua adalah suku Indonesia sebanyak 1331 suku bangsa. Bukti bahwa Indonesia beraneka ragam. Nah, itu adalah ide pokok dalam masing-masing paragraf. Lalu bagaimana ya cara kita menentukan pokok pikiran atau ide pokok pada setiap paragraf? Nah, di sini adalah cara menentukan pokok pikiran atau ide pokok pada paragraf. Atau untuk mengetahui pokok pikiran atau ide pokok dalam sebuah paragraf, yang pertama caranya adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi dibaca seluruhnya pelan-pelan. Nah, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua caranya menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Itu adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada sebuah paragraf. Itu adalah 3 cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Selain itu, dari teks suku bangsa di Indonesia yang tadi kita baca bersama-sama juga, ada beberapa pengetahuan yang sudah kita ketahui dan ada beberapa pengetahuan yang baru kita dapat. Adapun pengetahuan yang sudah diketahui, yang pertama, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Yang kedua, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Yang ketiga, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Itu adalah pengetahuan yang sudah kita ketahui. Nah, sedangkan pengetahuan yang baru kita dapat, yang pertama, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Yang kedua, berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Yang ketiga, suku Jawa ini merupakan gabungan suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Yang keempat, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia.
Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Ini ada di halaman 18. Berikut ini ada teks non-fiksi atau cerita non-fiksi kembali ya. Ini ada atau berada di halaman 30. Judulnya Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa saja. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur yang fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita, yaitu Indonesia. Setelah kita membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah tadi, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Tuliskan dalam bentuk berikut. Paragraf yang pertama, ide pokoknya itu posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik antara jumlah bahasa dan jumlah penduduk. Pada paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah kurangnya pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Adapun paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Itu tadi adalah beberapa ide pokok yang ada dalam masing-masing paragraf. Selanjutnya, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk berikut dengan menggunakan ejaan yang tepat. Kalau di sini Pak Guru sudah menuliskan informasi barunya. Kalian silahkan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Informasi baru atau informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah tadi, informasi barunya adalah bahasa daerah di Indonesia terancam punah dikarenakan penduduk sekitarnya jarang menggunakan bahasa setempat. Mereka biasanya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia agar bisa bercakap dengan orang lain. Itu adalah salah satu informasi baru yang didapatkan dari teks bacaan tersebut ya. Di halaman 34
itu ada pertanyaan, apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia? Jawabannya adalah dengan cara melestarikan bahasa daerah, yaitu dengan selalu menggunakan bahasa daerah di Indonesia. Jadi kalian atau kalian semua jangan malu kalau seandainya kalian mengungkapkan dengan bahasa ibu atau bahasa daerah asal masing-masing. Kalau dari daerah Aceh silahkan berbicara Aceh. Kalau dari Sunda silahkan berbahasa Sunda. Kalau dari Jawa silahkan berbahasa Jawa. Kalau dari Padang atau yang lainnya silahkan berbahasa daerah masing-masing. Tapi ketika kita berdiskusi harus menggunakan bahasa Indonesia karena untuk memudahkan jalannya sebuah diskusi. Oke. Adapun kesimpulan dalam pembelajaran kita dalam tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia kali ini, kesimpulannya adalah alhamdulillah kita telah mempelajari pengertian teks non-fiksi, bagaimana caranya menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Setelah kita mempelajari tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia hari ini, adapun tugas yang harus kalian kerjakan adalah silahkan mengerjakan halaman 2, halaman 3, halaman 18, halaman 31, dan halaman 34. Setelah itu silahkan kirimkan hasilnya melalui Google Classroom kelas masing-masing. Kalau di kelas 4A berarti Google Classroom-nya di kelas 4A dengan kode yang berbeda-beda antara kelas A, B, C, dan D. Nanti kodenya silakan minta di guru kelasnya masing-masing ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ini adalah kalimat yang sering Pak Guru ucapkan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.